Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini tema 3 sub 3, yaitu muatan PPKN dan IPS. PPKN tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Sedangkan IPS tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Tujuan dari pembelajaran ini agar siswa memahami manfaat dari keberagaman sosial budaya. Siswa dapat menyebutkan contoh dari keberagaman sosial budaya. Siswa pun dapat mengetahui, dapat menjelaskan arti dari pembangunan sosial budaya dan mengetahui cara upaya pembangunan sosial budaya. Kita simak yuk materinya. Nah, keberagaman sosial budaya masyarakat. Seperti kita ketahui, Indonesia itu kaya dengan keberagaman sosialnya. Jadi, jika kita mempermasalahkan tentang perbedaan dari keberagaman, kita tidak akan hidup dengan damai. Tetapi, jika kita menyikapi keberagaman sosial budaya itu merupakan kekayaan Indonesia, kita akan merasakan bahwa negeri ini kaya dengan keberagaman, kaya dengan perbedaan, kaya dengan segala bentuk dari keragaman sosial budaya. Jadi, kita harus menyikapi keberagaman ini sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia, bukan dengan perbedaan yang ada. Kita bukan saling menjatuhkan, saling menjauhkan, tapi perbedaan yang ada jadilah mempersatu bangsa, mempersatu antara suku-suku dengan yang lain, ya. Yuk, perbedaan apa saja sih negara kita ini? Yang ada di Indonesia ini perbedaannya apa saja? Kita simak. Nah, ini contohlah keragaman sosial budaya. Kita berbeda tentang bahasa daerah. Antara suku satu dengan suku yang lain, bahasanya berbeda. Nah, untuk menyatukan, untuk kita saling mengerti, untuk bisa saling komunikasi, makanya kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu adalah bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia itu merupakan penyatu antara suku satu dengan suku yang lain. Nah, apalagi keragamannya, tarian daerah. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas banyak sekali kekayaan negara kita, salah satunya tentang tarian daerah. Tarian daerah ini jika kita lestarikan, jika kita mempelajari, jika kita mengetahui, maka tarian daerah ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi sumber penghasilan. Karena dari kita menyajikan tarian yang daerah ini dengan baik, maka orang-orang asing, wisatawan asing akan mengunjungi dan akan melihat tarian daerah Indonesia. Dan sudah terbukti tarian daerah kita ini sudah terkenal di mancanegara, bahkan ada yang penontonnya pun antusias. Dari orang mancanegara tersebut tidak main-main, ya. Mereka sangat antusias tentang tarian daerah Indonesia ini. Nah, senjata tradisional Indonesia pun berbeda-beda. Antara di Pulau Jawa pun beda-beda itu bentuknya, penyebutannya pun beda-beda. Nah, untuk lebih tahunya kalian bisa lihat-lihat senjata daerah saya itu namanya apa, ya. Daerah ini banyak sekali sebutan-sebutan senjatanya, banyak. Nah, selain senjata apalagi? Baju adat. Kita memiliki baju adat, ya, yang beragam, yang perbedaannya banyak sekali. Jika ini akan perbedaannya banyak sekali, tapi jika kita melihat perbedaan itu adalah kekayaan, maka negara kita ini tidak akan rusuh, ya. Nah, selain baju adat apalagi?
rumah adat. Rumah pun bentuknya berbeda-beda, namanya pun berbeda-beda. Nah, yang ini adalah makanan khas. Makanan khas pun ininya berbeda-beda. Makanan khas antara Pulau Jawa, antara suku Sunda dengan suku Jawa itu pun berbeda-beda. Apalagi macam-macam makanan khas ini, banyak macam-macamnya di negara kita ini makanan khasnya. Makanan khas kalian itu apa ya? Kalian tahu tidak? Nanti tanya sama mamamu ya, sama orang tua kamu. Kamu berasal dari daerah mana? Makanan khasnya apa? Ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi tentang keberagaman, tadi tentang contoh keberagaman, sangat beragam, sangat banyak sekali perbedaannya. Tapi jika kita hanya melihat perbedaan, maka ada jurang pemisah. Tapi jadikanlah keberagaman, jadikanlah perbedaan ini merupakan kekayaan bangsa kita, dan kita bisa melestarikannya, kita bisa hidup berdampingan meskipun ragam perbedaan. Kita lanjut. Nah, apa sih manfaat dari keberagaman sosial budaya ini jika kita saling menyikapi dengan toleransi? Nah, manfaatnya bisa mempererat tali persatuan dan kesatuan. Jadi ya, mempererat. Bagaimana bisa mempererat tadi? Kita harus saling toleransi dan saling menghormati, menghargai antara perbedaan, antara keberagaman yang ada. Nah, apalagi manfaatnya? Manfaatnya bisa menarik para wisatawan asing ya datang mengunjungi Indonesia. Jadi wisatawan asing itu tidak hanya menikmati keindahan alam, untuk melihat keindahan alam Indonesia, tapi wisatawan asing pun bisa menikmati tadi keberagaman Indonesia. Keberagaman tentang tarian, keberagaman tentang makanan, keberagaman rumah adat, keberagaman bahasa pun itu merupakan daya tarik mereka untuk mengunjungi bangsa kita. Ya, jadi keberagaman kita itu jika kita saling menghargai, saling bertoleransi, merupakan kekuatan bangsa ini. Apalagi manfaatnya? Itulah aset wisata bangsa Indonesia. Jadi keberagaman yang ada di Indonesia merupakan aset wisata bangsa Indonesia. Jadi merupakan, kalau aset itu ya kekayaan. Jadi daya tarik bangsa lain untuk mengunjungi kita, bisa jadi orang-orang lain bisa menjadi bisa penanam modal bangsa kita untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Indonesia, mengembangkan keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kita lanjut lagi ya materinya. Nah, keberagaman tadi bisa mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Jadi antara keberagaman tadi, antara interaksi tadi bisa membangun sosial budaya. Sebelumnya apa sih pembangunan sosial budaya itu? Pembangunan sosial budaya itu merupakan proses perubahan sosial yang terencana, yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk secara menyeluruh dengan menggabungkan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Jadi tadi ya, keberagaman yang ada di Indonesia itu merupakan pembangunan sosial budaya untuk dirancang. Keragaman tadi itu dirancang, didesain untuk mensejahterakan penduduk Indonesia. Misalkan tadi kita merancang tadi tarian, dirancang dari mengadakan pertunjukan. Nah, itu akan meminat para wisatawan. Jika banyak peminat para wisatawan datang, berarti akan berdampak terhadap perekonomian bangsa kita. Orang-orang yang bekerja di dalam tadi sebuah pertunjukan kesenian itu
akan mendapatkan sesuatu, akan mendapatkan penghasilan dari pertunjukan tadi. Nah, itu makanya merupakan keragaman bangsa Indonesia itu merupakan pembangunan sosial budaya. Nah, tujuan dari pembangunan sosial budaya itu untuk meningkatkan kesejahteraan baik secara ekonomi ya, meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan dengan proses pembangunan ekonomi. Nah, bisa jadi kalian bayangkan jika kita bekerja sama dalam menyajikan sebuah pertunjukan itu, dalam menyikapi perbedaan tadi, pembangunan sosial budaya kita ini akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan sosial budaya bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkan dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Ya. Nah, contoh dari pembangunan sosial budaya itu apa sih? Contohnya upaya dalam pembangunan sosial budaya ini apa? Nah, dengan mendirikan kita sanggar tari, maka generasi muda bisa melestarikan tarian yang ada di Indonesia. Jika sudah mempelajarinya, maka jika dia sudah mahir akan mengadakan pertunjukan. Nah, jika dia sudah mengadakan pertunjukan, maka bisa jadi keahliannya dia itu bisa menjadikan sumber penghasilan buat dia. Nah, itu di bidang kesenian ya, pembangunan sosial budaya di bidang kesenian, contohnya dengan mendirikan sanggar tari. Jadi sanggar tari itu merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Bagaimana di bidang pertanian? Di bidang pertanian untuk meningkatkan para petaninya, agar para petaninya bisa berkarya terus, bisa bercocok tanam terus. Nah, maka membuatlah sebuah irigasi. Nah, irigasi ini untuk pengaliran air, karena daerah Indonesia ini tidak semua memiliki curah hujan yang banyak. Maka dengan irigasi ini para petani tidak kesulitan dalam bercocok tanam. Itu di bidang pangan, di bidang pertanian ya. Contoh pembangunan sosial budaya di bidang pertanian yaitu tadi dengan membuatnya irigasi. Nah, bagaimana di bidang interaksi dengan masyarakat? Nah, dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan juga contoh pembangunan sosial budaya. Apapun masalahnya, baik yang kecil maupun yang besar, jika kita memecahkan masalahnya secara dengan musyawarah, dengan secara kepala dingin, insya Allah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi musyawarah merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nah, apalagi nih ya? Contoh tadi bisa juga di bidang pariwisata. Tadi di bidang kesenian, di bidang pariwisata bisa membangun industri pariwisata. Jadi bisa membangun industri pariwisata itu tentu saja tujuannya untuk melestarikan warisan budaya. Nah, contohnya apalagi? Contoh dalam kegiatan sehari-hari untuk pembangunan sosial budaya itu gotong royong. Gotong royong pun termasuk contoh pembangunan sosial budaya. Ya. Jadi itulah beberapa contoh dalam pembangunan sosial budaya jika kita melaksanakannya, jika kita bertanggung jawab, insya Allah dari kegiatan sosial budaya tersebut akan meningkatkan, akan mensejahterakan yang menjalankannya. Ya, jadi tadi sosial budaya merupakan kegiatan yang sudah dirancang untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mensejahterakan penduduk yang di Indonesia ini. Jadi kembali kepada diri kita sendiri. Jika kita melestarikan kebudayaan kita,
kebudayaan daerah kamu, bisa meningkatkan, bisa menggali terus potensi yang ada, bisa melestarikannya. Insya Allah kita bisa hidup dengan rukun. Tadi bisa, selain hidup dengan rukun, ternyata keberagaman sosial budaya ini merupakan aset bangsa, bisa membuat peluang bangsa kita ini maju, bisa meningkatkan perekonomian. Nah, itulah tadi beberapa materi hari ini. Tadi tentang keberagaman sosial budaya dan tentang pembangunan sosial budaya. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya, jika ada yang belum dimengerti, mohon dimaafkan. Di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Selamat belajar, selamat berkarya. Jangan kalian melihat dari perbedaan yang ada menjadi jurang pemisah. Jadikanlah perbedaan yang ada, keberagaman bangsa ini, keberagaman merupakan kekayaan Indonesia yang harus kita syukuri, bukan yang harus kita perdebatkan. Mari kita bersatu, mari kita saling bergenggam tangan untuk memajukan negeri ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.